Untuk video kali ini, kami akan merangkum alur cerita animasi yang berjudul Strange Magic. Film ini dirilis pada tahun 2015 yang menceritakan seorang putri hutan yang berusaha menyelamatkan adiknya dari tangkapan Raja Kegelapan. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Film ini diawali memperlihatkan sebuah hutan yang telah terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Peri dan Kerajaan Kegelapan. Kedua kerajaan ini dibatasi dengan bunga mawar yang bisa dijadikan racun cinta. Lalu memperlihatkan peri kupu-kupu yang sedang jatuh cinta dan menikmati keindahan hutan. Terlihat ia sedang membuat bingkai bunga untuk kekasihnya yang akan menikahinya. Dirinya bernama Marianne, ia juga seorang putri dari Kerajaan Peri. Lalu tak sengaja ia masuk daerah Kegelapan. Monster-monster di sana sedang memotong bunga mawar dan menakuti Marianne hingga ia kabur. Salah satu monster ingin memberitahu kejadian itu. Terlihat Kerajaan Kegelapan yang dikuasai oleh King Bog. Ia pun mendengar dari bawahannya bahwa ada seorang peri memasuki daerahnya. Ia menyuruh para monster untuk memperketat penjagaan dan memusnahkan bunga mawar. Marianne di perjalanan bertemu dengan kekasihnya. Mereka sedang terhanyut oleh rasa cinta satu sama lain. Kekasihnya ini bernama Roland yang bermimpi akan memiliki kerajaan yang indah dengan memiliki banyak prajurit. Setelah Roland pergi, datang peri lain yang bernama Dawn sebagai adiknya Marianne. Dirinya pun menyuruh Marianne untuk berdandan rapi agar bisa terlihat cantik di pernikahannya. Tapi Marianne lupa memberikan bingkai bunga untuk Roland dan ia pun mengejarnya. Sampai di sana, Marianne melihat Roland ternyata berselingkuh dan mencintai Marianne hanya untuk mendapatkan hartanya saja. Marianne sangat shock atas kejadian itu dan pergi begitu saja. Roland pun melihat Marianne yang pergi dari sana. Ia menangis di kamarnya lalu Dawn mencoba menanyakan kesedihannya. Namun Marianne tak ingin bercerita ke siapapun dan menyuruhnya pergi. Saat itu juga Marianne bersumpah untuk tak jatuh cinta lagi kepada siapapun dan akan melakukan apapun sendiri. Ia belajar bertarung dengan pendamping perinya serta menggunakan pakaian layaknya kesatria wanita. Lalu berganti ke elf yang bernama Sunny yang sedang asik bermain dengan Dawn. Ternyata Sunny sangat menyukai Dawn. Namun Dawn justru tergila-gila dengan peri-peri yang tampan. Tiba-tiba datang iguana yang menyerang mereka. Lalu muncul Marianne ingin menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya Marianne berhasil mengusir iguana. Sunny pun terjatuh ke dalam kegelapan. Marianne menenangkan Dawn serta menarik kembali Sunny dari daerah kegelapan. Ia pun melihat kelopak mawar yang jatuh lalu memberikan kepada Sunny. Ia menaruhnya di selipan akar pohon. Mereka berdua bersama-sama datang ke acara pernikahan Marianne. Terlihat ayah Marianne mendampinginya. Lalu datang Roland yang berusaha membujuk Marianne. Tapi dengan kesalahannya yang begitu besar, ia pun tak akan pernah memaafkannya. Marianne bahkan merendahkan Roland di hadapan semua orang serta menendangnya keluar dari acara itu. Namun Roland masih berusaha membuat Marianne jatuh cinta. Tiba-tiba Sunny keluar dari acara dan melihat Dawn sedang asik berdansa oleh peri pria. Roland yang melihat Sunny berusaha menghasutnya untuk membuat Dawn jatuh cinta kepada Sunny dengan menggunakan racun cinta. Racun tersebut dibuat oleh peri Plum yang ditahan oleh Raja Kegelapan. Sunny pun setuju dan langsung menuju ke sana. Dirinya mengambil kelopak mawar yang sebelumnya ia selipkan. Sampai di daerah kegelapan, para jamur yang melihatnya langsung memberitahu ke bawahan King Bog. Mendengar elf datang ke daerahnya membuat King Bog marah. Ia menyuruh para monster menangkap elf tersebut.
Sunny berusaha berjalan dengan hati-hati di daerah kegelapan. Lalu datang tikus kecil menjahili Sunny. Mendengar Sunny ingin bertemu Peri Plum untuk membuat racun cinta, ia pun akan menuntunnya. Berganti ke Marian yang berlatih bertarung. Lalu datang ayahnya ke sana. Ia ingin anaknya segera menikah untuk bisa membantu menjaga kerajaan. Sunny juga sampai ke tempat kerajaan kegelapan. Tikus itu menyuruh Sunny menyelinap masuk tapi tidak dengan dirinya. Ia pun sampai ke penjara bawah tanah dan melihat Peri Plum sedang ditahan oleh King Bug. Melihat Sunny membawa kelopak mawar membuat Peri Plum sangat senang. Dirinya pun akan membuatkan racun cinta dengan senang hati. Hingga akhirnya racun tersebut jadi. Sunny mencoba mengambilnya tapi ternyata Peri Plum juga ikut terbebas dari selnya. Peri Plum memberitahu Sunny untuk jangan memberikan racun itu ke tikus, lalu mereka berdua berusaha bersembunyi dari kejaran King Bug. Karena Peri Plum begitu senang, mereka pun ketahuan oleh para monster. Sunny berlari dari kejaran mereka dan berhasil diselamatkan oleh si tikus. Namun Peri Plum berhasil ditangkap oleh King Bug. Tikus itu berusaha mencuri racunnya tapi tak berhasil dan Sunny pun pergi dari sana. King Bug menjadi marah karena Peri Plum telah membuat racun cinta kepada Sunny. Ia berencana mengajak prajuritnya untuk menyerbu festival elf. Terlihat Sunny sedang bernyanyi bersama-sama dengan suku elf. Lalu datang Marian dan Dawn ke sana. Roland juga sudah ada di sana. Saat itu datang bawahan King Bug mengacaukan festival. Serta racun tersebut mengenai wajah Dawn dan ia pun ditangkap oleh bawahan King Bug. King Bug juga datang ke sana dan mengancam semua orang. Ia ingin mengambil racun cinta agar Dawn bisa dibebaskan dan King Bug pun pergi. Lalu datang Roland yang mengajukan diri untuk menyelamatkan Dawn kepada Raja Peri. Marian juga marah kepada Sunny karena membuat racun cinta. Ia pun pergi untuk menyelamatkan Dawn. Sunny mencoba mengajak teman elfnya untuk menyelamatkan Dawn serta mengambil racun cinta dari si tikus. Berganti ke kerajaan kegelapan. King Bug menyuruh bawahannya menunjukkan sandranya. Tapi ternyata Dawn sudah jatuh cinta kepada King Bug karena racun cinta. Dirinya sangat tergila-gila dengan King Bug, bahkan ibunya King Bug sangat menyukai romansa mereka. King Bug menyuruh bawahannya menahan Dawn. Saat itu Marian sudah memasuki daerah kegelapan dan menghindari berbagai hal yang menakutkan di sana. Sunny bersama temannya berusaha menangkap si tikus namun gagal. Lalu datang iguana yang ingin memakannya. Si tikus justru memberikan racun cinta ke iguana hingga ia senang kepada Sunny. Peri Plum pun dibawa ke hadapan King Bug, tapi terlihat ibunya tak senang kepadanya. King Bug meminta penangkal racun tersebut agar tak semakin menyebar rasa cinta di semua hewan. Tapi Dawn terus-terusan bernyanyi karena cintanya kepada King Bug. Ia mencoba menenangkannya, lalu Dawn memberikan bingkai bunga kepadanya. Setelah itu ia tertidur di selnya. Datang bawahan King Bug dan memberitahu bahwa banyak hewan yang sedang dilanda cinta. King Bug menyuruh untuk menangkap mereka. Terlihat si tikus sedang asik membuat kedua hewan yang berbeda saling jatuh cinta. Sunny pun mengejarnya dan berhasil menangkap si tikus. Ia mengambil paksa racun cinta hingga membuat tikus sedih. Setelah itu teman Sunny mengajak tikus untuk berpetualang bersama. Berganti ke Roland yang sedang menuju kerajaan kegelapan dengan banyak pasukan. Ia pun mengambil paksa racun cinta dari Sunny dan mereka bersama-sama bergegas menyelamatkan Dawn. Marian sedang berusaha menyelinap agar tak diketahui para monster. Terlihat para monster sedang menahan para hewan yang sedang dilanda cinta. King Bug yang berada di istananya langsung diserang oleh Marian. Marian menyerangnya dengan sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan Dawn. Mereka pun saling beradu pedang dengan sangat sengit. How to play my hand. You fight well, but I'm fairy. Wish I could say the same for you. Stay up to you.
Pertarungan mereka diakhiri dengan suara Dawn dari selnya. Ibunya King Bok melihat Marianne menjadi senang dengan pertemuan mereka. Terlihat banyak hewan telah ditangkap karena saling jatuh cinta. Marianne juga terkejut bahwa Adika telah menyukai King Bok. Ia meminta mengembalikan Adika seperti semula dan berusaha membawanya pergi. Tapi Dawn menolak karena lebih memilih tinggal bersama King Bok. Lalu datang ibunya King Bok menyuruh mereka ke atas. Ternyata ia sudah membuat tempat romantis untuk mereka berdua. King Bok dan Marianne pun menjadi canggung. Mereka justru mengacau tempat tersebut dan merusaknya. Tak sengaja Marianne menginjak bingkai bunga milik King Bok, tapi itu malah membuat King Bok sedih. Bawahan King Bok membawa peri plum ke hadapannya. Ia akan memberikan penangkalnya, tapi harus menebak teka-teki darinya. Ia pun menanyakan hal apa yang lebih kuat dari racun cinta, tapi mereka semua tak bisa menjawabnya. Roland bersama prajuritnya mulai mendekati kerajaan kegelapan. Salah satu monster di sana yang melihatnya langsung memberitahu ke para jamur. Informasinya pun sampai ke bawahan King Bok dan langsung memberitahunya. Tapi justru King Bok tak mengerti ucapan dirinya. Mereka juga akhirnya mengetahui teka-teki peri plum yang ternyata penangkal racun cinta adalah kekuatan cinta sejati dari seseorang yang mencintainya. Marianne mengajak King Bok untuk keluar menikmati malam. Dengan rasa takutnya King Bok mencoba menenangkan dirinya. Mereka pun saling bernyanyi bersama dan menikmati keindahan malam dengan sangat senang. Rasa cinta pun mulai tumbuh satu sama lain. Tapi tak sengaja King Bok melihat pasukan Roland mendekat dan berpikir Marianne telah menipunya. Roland pun akan memberikan racun cinta agar Dawn bisa dibebaskan serta Sunny mengawasinya dari luar. Marianne pun tak berpikir ingin menipu King Bok. Roland yang masuk ke istana menyuruh bawahannya untuk berencana menghancurkan tempat tersebut. Roland pun ingin menyerahkan racun cintanya, tapi harus membebaskan tahanan mereka. Sunny juga berusaha menyelinap masuk untuk membebaskan Dawn. Peri plum yang mendengarnya meminta untuk dibebaskan beserta hewan yang dilanda cinta. Melihat racun cinta ingin diberikan kepada Marianne, King Bok pun menghalanginya. Kesepakatan mereka dibatalkan dan mulai saling bertarung. Sampai ketika Roland menyuruh bawahannya menghancurkan istana Raja Kegelapan. Sunny bersama hewan lainnya berusaha kabur dari penjara bawah tanah. Roland pun menculik Marianne pergi, sedangkan King Bok membawa Dawn. Marianne mencoba kabur darinya. Roland yang berusaha melempar racun cinta kepada Marianne, tapi ditendang oleh Marianne hingga dirinya terjatuh. Ia mencoba membantu menyelamatkan Dawn. King Bok yang menahan istananya justru ikut terjatuh terkena reruntuhan istana. Mereka semua sangat sedih atas kematian King Bok. Sunny mencoba menghibur Dawn hingga ia sadar bahwa Sunny lah cinta sejati Dawn. Marianne senang Sunny telah kembali. Lalu tiba-tiba muncul King Bok yang membuat semua orang senang. Raja Peri pun sampai di sana. Lalu datang Roland menyiram racun cinta kepada Marianne yang membuatnya tertarik. Ternyata itu hanyalah tipuan darinya karena Marianne telah mendapatkan cinta sejatinya kepada King Bok. Raja Peri terkejut anaknya menyukai Raja Kegelapan. Bahkan Dawn sendiri menyukai Elf hingga ia pingsan. Marianne mencoba memberikan bingkai bunga untuk King Bok, tapi mereka justru canggung satu sama lain dan mencoba memujuk Marianne untuk mengatakan cinta kepadanya. Begitu juga ibu King Bok menyuruh King Bok mengatakan perasaan sebenarnya kepada Marianne. Film ini diakhiri dengan mereka pun saling menyatakan cinta satu sama lain. Hingga kedua kerajaan ini mulai bersatu membuat semua orang senang. Lalu film ini pun selesai. Dari film ini kita mengetahui untuk janganlah melihat seseorang hanya dari covernya saja. Di balik kengerian seseorang pastinya tersimpan rasa hati yang begitu baik dan lembut. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.